Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miralda Devinta dengan NIM 2305898. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, adanya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, di video ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Sebelumnya kita singgung dulu, apa sih administrasi layanan khusus ini? Nah, administrasi layanan khusus ini adalah bagian dari administrasi pendidikan yang sangat penting. Meskipun seringkali dianggap bukan prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan, nah, padahal layanan ini pun memiliki kontribusi yang besar terhadap terciptanya kenyamanan, keamanan, efektivitas proses belajar mengajar. Nah, layanan khusus ini bukan sekedar pelengkap saja, tetapi juga sebagai fasilitas dan kegiatan penunjang utama yang dirancang secara terencana dan sistematis. Nah, dengan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan non-akademik siswa yang sedang berlangsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh Bapak pada laman YouTube beliau, saya juga mendapatkan analogi menarik yang disampaikan beliau, yaitu tentang layanan ini tuh ibarat sebuah teman khusus. Bukan teman biasa yang bisa siapa saja, tetapi seseorang yang diperlukan atau yang diperlakukan dengan perhatian khusus. Nah, demikian pula layanan-layanan ini juga harus dipersiapkan, dikelola, dan diawasi secara khusus karena menyangkut kesejahteraan peserta didik. Nah, sebelumnya kita bahas yaitu tentang layanan khusus. Layanan khusus ini adalah serangkaian fasilitas atau kegiatan dan sistem yang sudah disiapkan oleh sekolah atau perguruan tinggi untuk menunjang proses pendidikan. Nah, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengajaran di kelas, namun layanan khusus ini sangat penting diterapkan di sebuah pendidikan atau perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu tentang tujuan dari layanan khusus ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kenyamanan dan keamanan belajar. Yang kedua, menyediakan ruang pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Yang ketiga yaitu mendukung efisiensi dan efektivitas sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik menyelesaikan hambatan-hambatan non-akademik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu akan membahas jenis-jenis layanan khusus dan permasalahannya. Yang pertama itu akan kita bahas tentang layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan ini adalah sebuah pusat sumber belajar yang idealnya itu menyediakan berbagai bahan ajar seperti buku, jurnal, hingga media digital. Nah, fungsinya itu pertama itu sebagai pendidikan yang dimana memperkuat materi pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai informasi yang dimana menyediakan referensi akademik penunjang peserta didik. Nah, yang ketiga sebagai rekreasi atau tempat untuk mengeksplorasi antara ide dan diri dari peserta didik tersebut. Nah, yang terakhir itu penelitian di mana mendukung kegiatan ilmiah siswa. Dari layanan ini, terdapat masalah yang sering muncul. Yang pertama, adanya koleksi buku lama dan tidak relevan, kemudian ruangan sempit, pengap, dan tidak nyaman. Selanjutnya, tidak ada petugas khusus seperti sering dirangkap guru. Dan yang terakhir, yaitu minimnya sebuah teknologi yang dimana wifi-nya lemah, komputernya tidak tersedia. Nah, maka dari masalah yang sering muncul itu terdapat berbagai dampak. Yang pertama, yaitu minat baca siswa itu rendah. Dan kemudian perpustakaan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu tentang layanan laboratorium, yang dimana laboratorium ini sangat penting untuk pendidikan sains dan keterampilan, yang dimana fungsinya itu yaitu sebagai tempat praktik, eksperimen, dan penelitian. Selanjutnya itu sebagai media pembuktian dari teori melalui praktik nyata. Nah, masalah yang sering dihadapi dari layanan laboratorium ini seperti tidak semua sekolah memiliki laboratorium, fasilitas dan alat praktikumnya itu tidak lengkap, kemudian tidak adanya teknisi atau petugas laboran. Nah, maka
terdapat berbagai dampak, yaitu pertama, siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan sainsnya, kemudian pembelajaran menjadi teoritis tanpa adanya praktik nyata. Kemudian adanya UKS atau usaha kesehatan sekolah. UKS ini adalah layanan kesehatan preventif dan kuratif bagi peserta didik, yang dimana bertujuan untuk menyediakan pertolongan pertama, dan yang kedua itu menjaga kebersihan dan kesehatan siswa. Nah, permasalahan yang terjadi di UKS ini bisa kita lihat sepertinya tidak ada tenaga medis profesional, kemudian obat-obatan sering kadaluarsa, kemudian kerjasama dengan puskesmas atau lembaga kesehatan tidak berjalan dengan semestinya. Maka dampak yang muncul karena permasalahan tersebut yaitu siswa sakit tidak ditangani dengan tepat oleh orang yang seharusnya menangani siswa tersebut. Kemudian yaitu keadaan darurat yang dimana tidak tertangani secara profesional. Selanjutnya tentang kafetaria atau bisa kita tahu dengan sebutan kantin. Nah, kantin ini adalah sebuah tempat yang dimana siswa untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya selama di sekolah. Nah, fungsi dari kantin ini yaitu memberikan asupan energi agar siswa tetap fokus dan rileks saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yaitu memfasilitasi makan bagi siswa yang tidak sempat sarapan di rumah. Nah, masalah yang terjadi di kantin ini bisa kita lihat yaitu tidak dikelola sekolah, tapi oleh pihak luar yang tidak terkontrol. Kemudian menjadi tempat bolos atau merokoknya para siswa. Dan yang terakhir yaitu makanan tidak higienis dan tidak sehat. Nah, dari masalah tersebut ada solusi yang saya dapati, yaitu pertama, kantin harus dikelola oleh sekolah agar dapat terjamin demi siswa-siswa yang mengunjungi kantin tersebut. Kemudian yaitu seharusnya ada SOP, yang dimana SOP itu harus ketat mengenai makanan, jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa, dan akses siswa. Yang terakhir yaitu perlu kerjasama resmi dengan pengelola kantin. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang layanan sarana ibadah, yang dimana sarana ibadah ini sangat vital dalam menunjang keseimbangan spiritual peserta didik. Nah, permasalahan dari layanan ini bisa kita lihat yang pertama itu tidak semua sekolah memiliki musola yang layak. Nah, yang kedua, tidak tersedianya perlengkapan ibadah yang bersih dan cukup untuk para peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya petugas kebersihan khusus dalam mengelola tempat ibadah ini. Nah, dampak yang terjadi dari hal tersebut yang pertama itu ibadah siswa pun terganggu, kemudian waktu belajar terbuang karena harus ke tempat ibadah di luar sekolah. Nah, yang selanjutnya itu tentang layanan toilet sekolah. Toilet ini sering diabaikan, padahal ini merupakan fasilitas vital yang mendukung kinerja peserta didik dan para guru-guru. Nah, masalah yang sering dihadapi dari toilet sekolah ini yang pertama itu kotor, berbau, tidak adanya air bersih atau sabun, kemudian tidak terawat, rusak atau terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian dampak dari permasalahan tersebut bisa kita lihat bahwa siswa menahan buang air yang berdampak pada kesehatan dan konsentrasi belajar para peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu layanan asrama, koperasi, dan transportasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang asrama. Nah, asrama ini untuk siswa yang berasal dari luar kota yang seharusnya asrama ini dikelola dengan nyaman dan aman untuk siswa tersebut. Kemudian yaitu koperasi yang dimana menyediakan perlengkapan belajar dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir yaitu transportasi, yaitu mendukung aksesibilitas siswa ke sekolah maupun dari tempat rumah siswa ke sekolah bisa dilaksanakan secara efisien melalui transportasi tersebut. Kemudian yaitu kita bahas tentang peran guru dan manajemen sekolah. Nah, guru ini dapat memberikan masukan atas kualitas layanan, kemudian mengawasi dan mendampingi pemanfaatan layanan, dan kemudian yaitu menjadi bagian dari tim pengelola internal sekolah. Nah, sedangkan manajemen sekolah, ia dapat merancang dan menyusun program layanan, dan kemudian yaitu menyediakan anggaran khusus, dan yang terakhir yaitu melibatkan stakeholder, yang dimana melibatkan orang tua, komite, instansi luar untuk penguatan layanan ini.
Kemudian kita bahas tentang tantangan dalam pelaksanaannya. Bisa kita lihat ada beberapa poin atau beberapa tantangan dalam pelaksanaan ini. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran sekolah. Dan yang kedua, kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu. Dan yang ketiga, lemahnya pengawasan dan regulasi. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya layanan penunjang ini. Kemudian dapat kita ketahui dari hal-hal yang sudah kita bahas tersebut dapat ditarik sebuah solusi strategis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dari layanan-layanan tersebut. Yang pertama, kita dapat melihat solusi yang pertama, yaitu sekolah perlu membuat perencanaan strategis layanan khusus. Dan yang kedua, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan instansi luar maupun institusi penunjang-penunjang lainnya. Kemudian yaitu mengadakan pelatihan untuk guru dan staf dalam pengelolaan layanan khusus ini. Dan yang terakhir itu dapat mengintegrasikan layanan ini dalam kebijakan pendidikan sekolah sebagai bagian dari manajemen mutu pendidikan. Nah, dari hal tersebut dan dari poin-poin yang sudah saya jelaskan tersebut dapat saya tarik sebuah kesimpulan yang sangat menarik, yang dimana administrasi layanan khusus ini merupakan pilar penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Yang dimana layanan ini pun harus dipersiapkan, diawasi, dan dikelola secara khusus dengan orientasi kepada kebutuhan peserta didik. Nah, ketika layanan ini diberikan secara optimal, maka siswa pun akan merasa lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih siap untuk belajar. Nah, layanan-layanan ini pun juga menjadi indikator nyata dari keberpihakan sistem pendidikan kepada kesejahteraan peserta didik. Nah, dari kesimpulan tersebut maka berakhirlah video ini. Saya harap dapat menerima kurang dan lebih saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.